Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Twinda, jamaah yang di rumah yang sudah mengirim pertanyaan. Pasti nunggu nih, apakah pertanyaan saya dijawab sama guru-guru kita? Oke, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya, kita bacakan dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan sakit hati dan kekecewaan sama suami yang sudah berusaha memaafkan tapi suami malah menuduh saya yang selingkuh. Apapun yang saya lakukan pasti bawaannya curiga. Saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah yang namanya selingkuh. Tapi tetap saja curiga. Tapi kalau dia semaunya aja, bebas apa aja yang dia mau lakukan. Kadang saya didekatkan suami saya nggak mau karena sakit hati masih ada di dalam hati nih. Tolong Ustadz, adakah amalan yang bisa membuat hati saya dan hati suami saya damai lagi? Ini masalahnya laki-laki egois gitu kadang-kadang. Istrinya juga agak jijik karena suaminya kesel terus gitu. Ini bagaimana Ustadz? Habib deh, Habib mau izin Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya banyak dan juga minta amalan. Yang pertama, bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Yang pertama ini kita berharap, ya Allah suami kita menjadi suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dan ajak dia ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dengan orang-orang yang soleh, ajak ke rumah biar tersentuh hati dan jiwanya. Kalau yang kedua nih, misalkan ibu nggak mau diajak sama suaminya, nggak boleh, dosa itu. Kalau diajak di mana pun masih sakit hati, jadi nggak plong rasanya mungkin ibunya. Minta gitu. ampunan kepada Allah, ya Allah ini adalah ujianku, ini adalah cobaanku ya Allah. Aku berserah diri kepadamu, ikhlaskan walaupun pahit ikhlaskan ya Rabb. Dan juga berdoa, apa sih amalannya? Tadi udah disampaikan sama Ustadz Syam. Masya Allah, baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 11 kali, diusap-usap dadanya. Terus selesai itu baca lagi, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca 11 kali. Terus baca Fatihah, dikhususkan ya Allah dengan Fatihah ini jadikanlah suamiku suami yang soleh, yang taat sama Allah, enggak marah-marah, enggak nyakitin hati. Jadi lebih tenang lagi, amalan itu dikerjakan dan berbuat baiklah terhadap suaminya, niscaya suami insya Allah berbuat baik terhadap istrinya. Ya, jadi kalau bicara masalah tentang seperti ini harus dua arah, nggak Betul, bisa sebelah doang gitu ya. Bisa. Ini Masya Allah kalau bisa datang ke Ustadz Maulana minta nasihat atau mungkin orang-orang yang di tempat ibu itu yang memang dianggap itu disegani oleh suami gitu Masya Allah. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ini agak sedikit lebih krusial nih. Maaf Pak Ustadz, ini dari hamba Allah ya Ustadz Maulana. Ibu saya itu beberapa kali berhubungan dengan suami orang, nauzubillah, nauzubillah. Sebagai anaknya saya sudah melarang. Lalu istri-istri dari laki-laki itu marah-marah dan sakit hati. Sayalah yang jadi sasaran sumpah serapah dan lain-lain, ya. Dan belum bekerja, ya. Sampai sekarang saya belum menikah dan bekerja. Saya sudah mencoba meyakini kalau memang rezeki saya belum sampai. Tapi terpikir juga Ustadz, apa ini karena doa dari orang-orang tersebut? Apakah doa seorang yang merasa sakit hati hingga benci dan dendam dikabulkan? Tapi kan bukan saya yang menyebabkan sakit hatinya. Terima kasih Ustadz Maulana, tolong dijawab. Kalau saya simak pertanyaan ini, bagaimana agar supaya menangkal doa buruk dari orang yang merasa terzolimi, sehingga justru doanya itu diarahkan kepada keturunan ibunya, yakni dirinya. Maka cara menangkal doa buruk orang terhadap diri kita, yang pertama jauhi maksiat. Cara menjauhi maksiat, sibuk melakukan kebaikan. Ketika orang sibuk melakukan kebaikan, yakin insya Allah doa-doa yang buruk yang mau datang padanya tidak akan bisa sampai. Kenapa? Karena dia melakukan amal kebaikan. Bukankah sedekah itu tolak bala? Bukankah berbuat baik itu juga tolak bala? Bukankah orang yang berlaku baik itu tolak bala juga? Maka semua doa-doa yang buruk akan jauh daripadanya karena dia melakukan apa? Kebaikan dengan cara menjauhi maksiat, melakukan ibadah, tambah satu. Doa dapat menolak sesuatu yang buruk. Doa dapat menolak sesuatu yang buruk.
Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati buat Mas atau Mbak yang tadi bertanya ya. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita di hari ini. Sekaligus doa untuk kita bersama dipimpin guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habibman Wasfadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal acara sampai sekarang kita belajar tentang apa itu memaafkan dan apa itu dendam. Dendam itu sebenarnya sejatinya bukanlah sesuatu yang akan menyiksa orang yang kita marah kepadanya atau orang yang kita dendam kepadanya. Tapi dendam itu akan menyiksa orang yang memiliki dendam tersebut. Orang yang kita marah kepadanya biasa aja, tidurnya nyenyak, makannya enak. Tapi kita yang belum memaafkan, kita yang masih ada dendam di dalam dada kita yang merasa tersiksa. Dan kita juga berharap untuk orang itu merasakan siksaan. Padahal orang itu tidak merasakan apa-apa. Apatah lagi jika orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak salah. Maka lebih baik kita sama-sama memperbaiki diri, introspeksi diri. Jangan sampai kita merasa benar padahal kita salah. Jangan sampai kita selalu merasa diri kita yang terzolimi padahal kita yang zalim terhadap orang lain. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelembutan hati, supaya fokus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperbaiki silaturahim kita terhadap manusia, karena kita mengejar apa? Mengejar yakni sambungan kepada manusia yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, silah ar-rahim, ikatan dengan ar-rahim, Allah yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا الله mudahkan kami untuk memaafkan, mudahkan kami untuk memohon maaf, dan kumpulkan kami kembali di surga bersama dengan saudara-saudara kami ya Allah. Wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.